Oke, lanjut teman-teman. Sekilas info, sharing pengalaman. Belakangan ini ada banyak banget travel agent lokal yang di Jepang itu muncul untuk buat private tour di Jepang tanpa harus lewat travel agent yang ada di Indonesia. Tapi jelas ada beberapa hal yang benar-benar kita harus perhatiin waktu kita milih travel agent langsung yang ada di Jepang untuk ngurus private tour kita. Teman-teman bisa cari ya, banyak di Instagram atau di Facebook atau di sosial media lainnya itu banyak banget yang nawarin private tour ke Jepang. Tapi jangan lupa banyak juga hal-hal yang mesti kita perhatiin waktu kita milih mau di-handle sama siapa, sama perusahaan seperti apa dan lain sebagainya. Dan diingat teman-teman, waktu kita minta tolong bikinin itinerary, bikinin schedule, ada baiknya kita juga berbesar hati untuk menghargai teman-teman kita yang berada di posisi travel agent atau travel consultant yang udah susah payah bikinin schedule buat kita. Nah, kita mesti ngapain sih? Nah, sebagai reminder buat teman-teman semua yang akan minta tolong atau minta saran atau ingin diskusi ke travel consultant yang ada di Jepang atau siapapun yang mau diminta tolong untuk ngurus private tour, bolehlah teman-teman semua dengan segala kerendahan hati. Sebenarnya ini hal yang masih gray zone banget ya, masih nggak jelas ketentuannya ada atau enggak, aturannya ada atau enggak. Tapi kalau orang Jepang bilang tuh kimochi tekini, secara perasaan atau secara hubungan gitu ya, sesama ya mungkin klien atau partner bisnis dan lain sebagainya, ada baiknya mungkin ketika kita minta tolong untuk konsultasi sama agent dan lain sebagainya, kita bisa berbesar hati mungkin untuk memberikan sedikit apresiasi kita ke travel atau ke tempat di mana kita konsultasi. Ya, maksudnya apa? Ya, saya sih pengalaman sering sebut namanya consultation fee atau biaya untuk bantuin bikin itinerary. Kenapa? Karena misalnya ada keluarga atau ada orang yang mau minta bikinin itinerary secara khusus, secara spesial. Kita bikin schedule itu kan butuh tenaga, butuh waktu, butuh mikir, butuh effort macem-macem kan. Jadi misalnya kadang-kadang ada yang minta tolong bikinin rute dong, mau kesini ya, udah dibikinin, udah dihitungin capek-capek, udah bikin yang bagus-bagus, ternyata nggak jadi. Jadi kadang-kadang schedule yang udah saya bikin dilempar ke orang lain untuk tekan harga, di tempat lain dapat lebih murah, terus dibalikin ke saya lagi, disuruh tekan harga lagi dan lain sebagainya. Ya akhirnya tarik ulur, revisi, taunya nggak jadi. Terus dia pergi sama orang lain dengan schedule yang udah saya bikin, ya terus kita yang udah buang tenaga, waktu dan pikiran untuk bikin schedule khusus untuk orang itu, ya dapat apa dong gitu kan? Kita jadi kerja bakti, kerja project thank you, nggak dapat apa-apa gitu kan? Nah, ini mungkin ya nggak ada aturan yang jelas ya, cuma himbauan doang atau saran doang gitu ya. Ada baiknya mungkin kita memberikan sedikit apresiasi apapun bentuknya, nggak mesti uang ya. Saya nggak tahu apalah gitu kan. Tapi paling nggak kita ya hargailah teman-teman yang bekerja ya secara profesional di dunia travel, yang notabene mata pencaharian utamanya di sana. Jadi mereka kerja nggak sia-sia gitu kan. Toh kalau teman-teman udah berikan apresiasinya, walaupun nggak jadi ya udah nothing tulus, sama-sama win-win. Teman-teman udah dapet rute, udah dibikinin rute yang bagus, yang kerja juga nggak kerja bakti, project thank you. Oke. Kecuali kalau rutenya nggak detail gitu kan, cuma tulis nama-nama kotanya doang, ya itu ya nggak masalah gitu kan, kita bisa cari sendiri. Tapi kalau udah bikinnya detail banget, ada acara ini, ada acara itu, ada tempat ini, tempat itu yang kita sendiri nggak pernah denger, yang jarang ada di grup tour Indonesia gitu kan. Nah itu kan informasi yang penting dan berharga gitu kan ya. Itu lain cerita. Kalau cuma kota-kota biasa ya terserah, cuma sekilas saran aja buat teman-teman semua ke depan. Nanti mudah-mudahan semakin sedikit yang namanya project thank you ke agent-agent lokal yang ada di Jepang, ke teman-teman yang udah capek-capek bikinin rute itinerary khusus untuk kita.
Oke, nah hal-hal apa aja yang harus diperhatiin waktu kita milih travel agent untuk private tour ya, maksudnya local travel agent yang ada di Jepang ya. Yang pertama jelas travel agentnya itu izinnya ada atau enggak ya, apakah dia company atau dia perorangan ya, orang biasa yang tinggal di Jepang yang mungkin punya kendaraan sendiri atau yang memberanikan diri untuk jadi freelance local guide, IT arranger dan lain sebagainya. Bapak Ibu teman-teman semua harus cek kejelasannya apakah dia company atau hanya individual. Yang kedua, teman-teman bisa cek websitenya ada atau enggak. Yang ketiga, kalau saya lihat ini sangat penting, kadang-kadang di Indonesia nggak gitu dianggap penting, yaitu soal email. Kalau di Indonesia banyak perusahaan yang masih pakai free email, kayak Gmail, Hotmail, Yahoo, dan lain sebagainya. Di dalam Jepang sendiri, kalau kita sudah company, kita masih pakai Gmail, masih pakai Yahoo, masih pakai yang free-free gitu kan ya, tingkat kepercayaannya itu menurun. Ya, kita bikin perusahaan yang profesional, kita harus punya domain sendiri, kita harus website sendiri, dan lain sebagainya. Gimana mau dipercaya kalau itu masih free mail gitu kan. No offense kepada siapapun, saya nggak nunjuk perusahaan mana atau siapa, ini menurut saya hal yang biasa ya di dunia perusahaan Jepang gitu ya. Jadi teman-teman bisa cek emailnya itu seperti apa. Penting atau enggak balik lagi ke kita masing-masing, tapi kalau buat saya pribadi itu penting. Yang keempat, ini juga hal penting yang harus diperhatiin. Kendaraan yang bakalan teman-teman pakai waktu private tour itu benar-benar kendaraan khusus digunakan untuk tour and travel atau angkutan jasa atau kendaraan individu atau kendaraan pribadi. Kalau di Jepang sering disebut namanya green number atau white number. Green number atau white number bisa dicari, bisa di Google informasinya seperti apa. Nah, biasanya kalau untuk tour and travel atau angkutan jasa itu green number ya. Kalau white number itu untuk angkutan pribadi, untuk pemakaian pribadi, nggak bisa digunakan untuk jasa travel dan lain sebagainya. Ya, ini juga halnya beberapa sudut pandang masih abu-abu, masih gray zone. Tapi ada baiknya kita ikutin aturan yang ada, nggak menutup kemungkinan juga perusahaan-perusahaan Jepang pun juga mungkin juga ada ya taksi-taksi gelap dan lain sebagainya, tapi kita nggak tahu. Jangan sampai hal-hal yang kita nggak inginkan itu terjadi sama tour kita ya, sama grup kita ini. Hati-hati kalau misalnya kita dipastikan dari awal itu pakai white number misalnya, atau kendaraan biasa, kendaraan pribadi. Takutnya nanti kalau amit-amit ada sesuatu terjadi gitu kan, kita mau klaim asuransi, kita mau minta pertanggungjawaban dan lain sebagainya, itu susah diurus. Kenapa? Karena ya kita awalnya udah tahu itu mobil pribadi bukan mobil jasa gitu kan. Toh kita udah tahu itu mobil pribadi, kita tetap naik, terus amit-amit terjadi sesuatu yang kita nggak inginkan, begitu mau minta pertanggungjawaban, entah apapun itu bentuk pertanggungjawabannya, secara hukum kah, secara pribadi kah, secara moral kah, secara keuangan kah, dan lain sebagainya, nanti repot kalau mau diurus dan lain sebagainya. Ada kemungkinan-kemungkinan kayak gitu yang kita mungkin nggak kepikiran sampai sana. Jadi sebagai informasi aja, ada hal seperti itu di Jepang ya. Beda mana green number sama white number. Yang terakhir yang perlu diperhatiin, kalau emang udah sama-sama ngerti bahwa mobil yang akan digunakan seperti ini, izin travel kita seperti ini, yang tanggung jawab siapa, sudah sama-sama tahu, sama-sama deal, apa konsekuensinya dan lain sebagainya. Bapak Ibu, teman-teman mau terus jalan, lanjut, ya nggak apa-apa gitu kan. Yang penting semua udah jelas, hitam di atas putih, kedua belah pihak saling tahu, dan ya jalan gitu kan. Tanggung jawab ya kembali ke masing-masing, dealing kita sama travel agent itu kayak gimana. Kenapa saya sharing seperti ini? Karena ada kejadian yang pernah terjadi, yaitu ada tour guide pribadi gitu ya, individual. Dia merasa bisa ngatur schedule, lalu dia coba sewa pakai mobil ya, jasanya entah dari mana saya nggak tahu, dan ternyata mobilnya itu juga bukan mobil jasa khusus ya, mobil di rental lagi, mobil rental ya, bukan mobil jasa angkutan untuk tour and travel. Jadi dia pribadi bukan company, dia pakai driver cabutan, mobilnya juga rentalan, terus
ya nggak ada izin usaha, pokoknya ya nggak sesuai prosedur gitulah ya. Dan ternyata pernah sampai ada kecelakaan juga gitu kan. Nah kalau udah sampai kayak gitu kan bingung siapa yang tanggung jawab. Terus misalnya ada kejadian lagi di airport atau di tempat wisata gitu kan, terus ada polisi yang lagi patroli nyariin kategori-kategori white number atau taksi gelap gitu kan. Terus ya kita nggak tahu namanya apes gitu kan, pas dia kena ke mobil kita diinterogasi, ini taksi jasa legal atau ilegal gitu kan, ini ada izinnya atau enggak, ya amit-amit gitu kan kita ketemu. Bisa-bisa tur kita di stop hari itu juga, mobilnya disuruh pulang kah, kita harus lanjut jalan sendiri kah, kita diturunin di situ langsung kah, ya nggak tahu gitu kan. Jadi ya karena ada kejadian-kejadian kayak gini, makanya saya informasiin ke teman-teman semua. Terus intinya yang paling penting kalau ada sesuatu hal yang nggak terduga terjadi, yang paling penting kita tahu kemana kita harus minta pertanggungjawabannya sama travel company tersebut yang kita bakalan pakai ya. Kalau company jelas aman ya, tapi kalau individu ya nggak ada yang tahu ya, hanya Bapak Ibu, teman-teman dan orang itu yang tahu bagaimana pertanggungjawabannya.